warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Wasallim wasallima ala rasulil karim ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa amma sunanuha fa asyarun aydan wasul kafaini qabla idkhilihima al-ina'a wassiwaqu wal mubalaghatu fil madati wal istinsaqu illa ay yakuna sa'iman wa takhlilul lihyah ala ikhtilafir riwayataini wa qaslu dakhil aini wal bidati bil yamin wa akhju ma'i jadidin lil uzunaini ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi menjelaskan tentang kitab Al-Ghunyah. Kemarin kita membahas masalah wudhu menurut Imam Muhammad bin Hambal. Kitab sini rujukannya, mazhabnya adalah Imam bin Hambal. Kita sekedar tahu sajalah, karena kita sudah terbiasa memakai mazhab Imam Syafi'i. Ini sekedar tahu saja kita. Agak berbeda aturannya dengan ampun kita. Kalau di sini yang fardu itu ada 10. Syarat rukunnya itu 10. Wadah kita hanya 4 aja. Kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya yang fardu ini sudah selesai. Kemudian kita membahas yang sunnahnya lagi ketika berwudu. Adapun sunnahnya dalam berwudu di sini ada 10 juga sunnahnya toh. Yang pertama jahidin ghaslul kaffaini qabla idrakhima al-ina'. Sebelum memasukkan tangan ke wadah untuk mengambil air wudu deh. Mungkin orang tuh bala kolam kira lah. Jadi sebelumnya berbasuh dulu tangan, sunnahnya lah. Jangan dicelupin dulu, berbasuh dulu. Nah, beri gaya bapak kada bambil tangan. Nah, sunnahnya dibasuh tangan dulu. Yang kedua jahidin basiwak. Kita ini kan sudah jarang bersiwak. Siwak pakai kayu.
Nang ketiga ujahidin di sini ketika berkumur-kumur tuh dikuate kumur-kumurnya, digencangi maksudnya al mubalaghah, digencangi berkumur-kumurnya supaya tak keluar sebertaan kotoran yang ada di gigi-gigi kita. Nah sunnahnya. Kemudian sunnah lagi istinsak, memasukkan ke hidung. Nah, sakit memang. Ya. Kecuali ketika puasa jangan. Kada boleh tak ketika puasa. Kalau ya ada memasukkan ke hidung ke puasa kada boleh. Menurut sini kada boleh. Wa takhlilul lihyah ala ikhtilafir riwayatain. Jadi menyela-nyelai apabila bisa janggut bodoh kan. Nah, pakai tangan ini. Nah, kalau janggutnya tebal, kalau kita ini kan bisa janggut banyak. Ada banyak bisa janggut. Nah, kayak orang Arab kan banyak janggut. Jadi di setengah, di sela-selai. Kalau disiram aja ada tembus. Jadi harus di sela-selai masuk ke tangan pakai banyu. Nah, kemudian membasuh mata. Nah, mata ini di dalamnya mungkin yang di dalam. Kayak apakah? Kalau kita lihat tuh orang tuh mereka digusuk-gusuk ini nah mata. Nah, gitu. Gusuk ya di dalamnya. Kemudian mengambil air yang baru untuk telinga. Nah, kalau sekali ambil lagi kan, ambil lagi. Nah, berarti beratnya jangan sekali aja tuh. Jadi mengambil baju yang baru lagi, imbah dari mulut muka kayak ini kan. Nah, biasanya sekali aja kayak ini. Sekalian ya lah, dari muka sekalian gini orang Arab tuh. Nih, kada muka dulu. Nah, itu ambil baju aja. Belain. Sunnahnya. Jangan menarusakan yang tadi. Mungkin yang tadi boleh juga, tapi kita mau ambil pulang banyak untuk ke telinga pribadi. Pribadi. Kalau yang sekaligus tadi bisa juga kayak dari muka, karena telinga ini bagian daripada muka. Tapi disunahkan lagi mengambil wudhu, mengambil air untuk ke telinga. Nah, sendiri. Dan juga sunnah berikutnya adalah mengusap leher. Nah, jarang kita di Indonesia ini pakai leher. Nah, kalau orang Arab tuh kan ini, nih, kayak ini. Jadi kadang-kadang dari muka, kepala sampai telinga sampai ke leher. Itu ada caranya tuh. Nah. Kemudian lagi menyela-nyelai tangan kita nih. Nah kayak ini. Sela-sela tangan memasukkan jari. Nah, sunnah ya toh. Kemudian membasuh bisa 2 kali atau dan 3 kali, maksudnya berulang. Sekali, 2 sampai ke 3 kali. Nah, kalau lebih daripada 3 kali makruh apabila banyu atau banyu wakaf itu dikatakan bisa arah kepada haram, mubazir jadinya, lebih daripada 3. Gitu. Makanya kalau kita hendak ke masjid, bodoh di rumah, terserah aja, hendak bercampur kan, 3 kali, 4 kali kan. Kurang yakin. Nah, udah, ini kan hitungan baudu ini sampai ke hati. Tujuannya kan, baudu ini sampai ke hati supaya hati itu bersih. Nah, jadi tujuan dan maksudnya baudu itu adalah membersihkan hati daripada kotoran nang tadi yang kita gawe ya.
dari besokan datang johor bodoh kita. Apakah di hati tadi nampak salah? Maka dengan dirasakan lain sampai digosok bagi imit. Nah, apakah dari telinga kah tadi pendengar yang ada baik? Apakah dari hidung kah ada maisap yang ada baik? Apakah dari mata kah? Nah, sampai digosok, sampai dirasakan bertobat artinya. Nah, jadi wudhu itu sambil bertobat, memberikan kumur-kumur dari mulut kata dia nambah dosa. Kepala kata dia berpikir yang ada baik. Nah, jadi tujuan daripada wudhu itu adalah sampai kepada hati terasa bahwa wudhu itu adalah bertobat, membersihkan hati kita. Kemudian lanjutannya lagi, nah sampai situ aja tadi, sampai yang ketiga. Nah, dan adapun kalau seandainya kita kada tetamu air, maka kita bertayamum. Nah, ini sidin ringkas saja mengisahkan tentang wudhu nih. Kada membicarakan ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat, karena wudhu kah, sholat kah, apa saja amalan zahir ini adalah baru jalan bertarikat namanya. Jadi jalan tarikat ini yang penting sampai, jangan terlalu rumit, jangan terlalu banyak membahas, karena itu bukan tujuan. Ini gara-gara kesalahpahaman, berbeda pendapat, akhirnya kada bertaguran. Padahal ini hanyalah jalan hanya. Nah, jadi terserah aja anak ikutnya mana kan jalan. Yang penting sampai. Nah, ya. Kada bertiwasan, kada kada saling menyalah-nyalahkan, karena semua daripada ibadah yang zahir ini adalah tujuan untuk hati kalbun. Kalbun ini bersih dan suci bersih, dapat menerima namanya hidayah. Hidayah apa yang ditunggu? Yaitu hidayah mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dapat hidayah, itu nyaman, hidup kita terarah, hidup kita kada lagi ibaratnya umpatan, kada lagi orang kasana umpat dua kasana kesini, umpat dua kesini, padahal kada tahu kisahnya, kada tahu orangnya, siapa orangnya, apa hasilnya. Nah, tapi kalau orang sudah dapat petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia Rasulullah, ikan kada usah berperang, bulik aja rumah, pelihara mamamu, itu lebih abdal daripada berperang fisabilillah sampai sahib. Nah, taat lawan Nabi, itulah orang dapat petunjuk. Kada berbanyak susah payah kan? Ada orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik lan ulun, yang sehingga ulun ini bisa masuk surga nanti beserta pian? Ujar Rasulullah, banyak macam-macam ada nang surga amalan la ilaha illallah aja, ada yang disuruh bersedekah, ada yang disuruh baik lawan orang tua, ada yang disuruh babini, ada yang disuruh apa lagi? Oleh Rasulullah itu ibaratnya yang belum aja bang, ya kalau yang belum yang belum maksudnya bukan yang sudah begini, yang sudah bisa laki. Jadi apa saja yang disuruh, yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya kada masuk akal, ada susah payah, tetapi disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah namanya dapat petunjuk. Kayak itu juga kita nih kan belum dapat
hidayah atau petunjuk. Yang ada nih adalah amalan umpatan. Tapi kalau orang bersih hatinya, kayaknya tertamu dengan petunjuk itu. Itu kayak yang ditunggu oleh orang-orang soleh itu kayak itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, berilah aku yang bisa menunjukkan ulunnya siapa. Apakah itu kalangan nabi yang datang pada ulunnya, atau kalangan para syuhada, atau kalangan orang solehin. Nah, itu adalah menjadi kawan ulun di dunia ini maupun di akhirat. Nah, rafiqatnya kawan. Sebaik-baiknya kawan adalah bubuhan tadi tuh orangnya. Nah, itu yang ditunggu tuh. Apabila kita ketemu orang apa minan nabiyyin wasyadiqin wasyuhada'i wasunah ulaika rafiqa, itu sebaik-baiknya yang memberikan arah petunjuk. Jadi kada perlu lagi petunjuk orang jahil nih. Orang jahil banyak pendustanya, banyak pengharamputnya. Karena apa? Nafsu masih. Walaupun penampilannya baik, bisa mengaramputi juga, bebulah macam-macam ya. Nah, tetapi kalau kita ketemu dengan yang anbiya wal mursalin malaikat apa tuh? Orang soleh, wali Allah, baik waktu tidur mah hilangi, tapi mengarahkan kebaikan. Nah, itulah hidayah tuh. Itu yang ditunggu kita, itu yang dicari kita. Nah, jadi jangan tarekat syariat nih terlalu rumit kita. Yang penting je kita boleh aja kita pakai aja kita. Nah, kita amalkan. Kemudian Zahidin di sini bertayamum kalau kada tetamu air. Nah, hendaknya ketika hendak bertayamum, orang tersebut pertama kali mencari debunya yang suci, yang ada menempel di tangan anunya, debunya lain yang tanah satu yok tuh lain. Ini di anuakan ada. Kalau ini tanah langsung kan dipupurakan kayak bedak lain. Jadi maksudnya diambil atau di anu gisik langsung dipukulakan ini. Nah, jadi apa yang ada itu ya dianuakan ke muka. Jadi jahidin di sini adapun niat ketika berwudu untuk kebolehan sholat yang fardu lah. Nah, jadi kalau kita di zuhur, sholat zuhur, habis itu bisa juga sunnah. Tapi apabila waktu asar kada boleh lagi, harus bertayamum lagi. Nah, jadi sholat satu fardu aja. Kemudian hidin ini adalah menepuk dengan jarinya gitu. Nah, ya ditepuk. Kemudian baru usapkanlah ke mukanya, ke muka. Imbah diusapkan ke muka, nah itu aja ya, sekali aja, ke muka aja tuh. Nah. Adapun wa amma taharatul kubra penazkura fi babi adabil khala insyaallah taala. Adapun nanti penjelasan tentang bersuci, tentang janabat habis berhubungan, itu ada menjelaskan nanti masalah bab yang lain. Insyaallah. Wa amma sataratu fa yakunu sawban tahira yasturu auratahu wa man qabayhu min sa'ir syad il harir. Nah, kemudian kalau sudah kita bersuci, sudah berwudu atau bertayamum, hendaklah orang tersebut tertutup auratnya.
Menutup auratnya dengan pakaian yang suci juga. Nah, yang kada boleh adalah ilal harir, yaitu sutra. Sutra yang asli itu kada boleh kita sakit berpakaian sembahyang. Fa inna salata fihi batilatun wa in kana tahiran. Apabila orang memakai daripada sutra tadi, maka sholatnya batal walaupun suci. Suci. Wa kadzalikal maksubu, kayak itu juga kalau kita berpakaian baju sembahyang tapi hasil curian, itu anu juga batal juga. Wa ammal baqatu fa antakuna tahiratan min jamin najasati. Jadi semua daripada tempat pun kita sembahyang itu harus suci daripada najis. Fa in kana najasatu allati 'alaiha ka nasafatha riyahu aw samsu wa basata 'alaiha basatan tahiran fa shalla 'alaihi salatu 'ala ihda riwayatin. Kalau seandainya najis tersebut sudah kering sebab matahari ataupun sebab angin, kemudian dihamparkan tempat tadi bekas kencing tapi sudah kering, kering ya kalau kemudian kada ada lagi bau, sudah kering tapi tadi bekas kencing anak, kalau menurut Hidin di sini sah saja. Sah saja. Misalnya baju kita tadi atau sejadah kita tadi karena kencing, kemudian kering oleh matahari ataupun karena angin, maka sahlah daripada sholatnya. Tetapi ini ikhtilaf juga, perbedaan pendapat. Tapi kalau Jahidin di sini ibaratnya kita kena darurat gitu, ada kawan mencegah, berarti sah aja. Apalagi kan di rumah kita nih banyak kekanakan, kami kesana kemarin, yang penting kering dulu wadah, kada kelihatan basahnya, kada ada baunya, sholat kita situ sah aja Jahidin di sini. Wa kadzalika in kana maqsubatun ala riwayatin dha'ifatun. Ini masalah yang dhaif pulanglah apabila orang tuh berpakaian tapi hasil curian, sah kada? Jahidin di sini ada juga yang mengatakan sah aja. Yang tadi kan kada sah. Kemudian ada ikhtilaf, sah aja berpakaian hasil curian. Tapi kalau kita nih berhati-hati, lebih baik yang halal. Ada aja banyak besi baju kan, lebih baik yang jelas yang halal. Wa amma istiqbalu qiblati fa ayatawajjaha ila ainil ka'bati in kana bi Makkah wa ma qarabaha min al-baqa'i. Kalau seandainya orang tuh menghadap kiblat, tinggal di Makkah, berhadapan Ka'bah, itu harus melihat Ka'bah. Harus pas, kadang-kadang ibaratnya kikiraan harus pas karena tinggal di Mekah. Tapi kalau seandainya kita tinggal di luar Mekah, jauh benar, maka kayak apa? Jadi di sini kita harus mencari dalilnya atau yaitu petunjuk. Dengan kalau zaman dahulu adalah menggunakan bintang dan matahari, ada yang menggunakan angin dan lain sebagainya. Orang zaman bahari kan kada bisi kompas, kada bisi ilmu yang secanggih zaman dahulu ini, maka memerlukan matahari dan bintang. Kalau di Jawa itu masih ada namanya jam istiwa. Jadi di Masjid Puha itu biasanya ada tunggul.
di tengahnya tuh ada besi. Nah di situ biasanya apabila matahari bayangannya ke sini, nah waktu zuhur misalnya, apabila bayangannya kayak ini, ibaratnya waktu asar. Dan ada juga yang menggunakan bintang, yang disebut adalah ilmu nujum, perbintangan. Nah, kalau kita wah ini ada yang lebih canggih lagi kan. Kemudian lagi wa amma niyatu pemahaluha al-qalbu. Adapun niat daripada sembahyang itu tempatnya adalah hati. Hati itu nahab sudah, iya sudah sembahyang, sedangkan mulutnya hanya menguatakan aja. Wa huwa ayatagida ma ibtaradallahu ta'ala alaihi min fa'lis salati bi'ainiha wa imtisali awamrihi al-wajibi min ghairi riya'in wa sum'atin summa yahdur qalbuhu illa ayyabragha minha. Nah, mujahidin di sini niat di hati itu tempatnya, yaitu orang tersebut punya i'tiqad ataupun punya keyakinan bahwa yang digawe sholat ini adalah yang fardu, harus tahu ini fardu, ini sunnah. Dan tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib, dengan menghadirkan hati dengan tanpa riya. Nah, sembahyang tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka riya jangan dibuat, sum'ah jangan diingon. Sum'ah ini artinya minta dengarakan orang, minta puji jadinya. Itu sum'ah kan? Ini berhubungan masalah urusan membersihkan hati. Riya'un ini adalah sama dengan syirik, artinya minta pandang. Jadi kalau sudah niat bujur-bujur karena Allah Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai riya. Tapi Imam Al-Ghazali, manusia sejenis kita nih, nah, kadang-kala menghilangkan namanya riya, dan pasti ada. Pasti ada. Riya ini pasti ada. Tetapi jangan kita merasa riya akhirnya pada menggawi sembahyang. Pokoknya gawi saja sembahyang, walaupun menurut kita tuh ada riyanya, gawi aja harus. Jangan meninggalkan hendak mencari riya, itu kada dianjurkan. Jadi gawi aja terus. Riya kah, sum'ah kah, ujub kah, takabur kah, yang penting digawe dulu. Setelah digawe, bagi gimi tanah, belajar membersih hati, belajar ya. Nah, karena ngarannya juga penyakit. Penyakit ini kan bisa sembuh cepat, bisa lambat. Jangan langsung sembuh pada kuat. Orang baharija, ulama bahari mengobati hati ini ada nanti 30 tahun. Hanya logis. Mengobati riya nih. Jadi ibadahnya ibadah terpaksa masih. Ibadah mukallaf. Allah tahu kalipun taklifat itu artinya terpaksa sembahyang. Nah, kayak kita nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan pulang lahnya, sampai pulang sembahyang. Mahaurija. Aduh, manja kaum ini cepat benar aja. Cepat benar aja. Cepat benar aja kaum do ya ajan. Padahal memang pas.
Nah, karena apa? Kita nih masih berisi penyakit hati tadi. Jadi kada gampang mengobati hati tadi. Lawas balang. Nah, barikit sudah tabiat daripada kekanakan lahir kita nih sudah diberi oleh Allah Taala. Ngapain tabiat riya nih? Minta dipuji, minta diampiki, dihimungi. Itu sudah tabiat dari lahir, Pak. Nah, tabiat dari lahirnya sama berimbang lawan binatang yang lain. Binatang yang lain tuh minta puji juga, minta hormati juga, takabur, ria, dengki, macam-macam binatang dah, rakus. Dan kayak itu juga manusia ini lahir dari perut ibu kita tuh sama dengan itu dah. Karena akhirnya diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pikir inilah yang bisa merubah. Dikirimlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladan. Nah, yang kayak itu tuh yang baik. Nah, kalau kada ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-insan qalbahai, manusia ini kada jauh beda dengan binatang. Nah. Jadi riya, sum'ah, itu memang penyakit. Jadi ibaratnya kada kawa langsung menghilangkan penyakit ini. Orang bahari saja 20 tahun beribadah terpaksa terus. Karena kalau sudah hilang daripada penyakit hati ini, maka ibadah tersebut bukan lagi kewajiban ataupun paksaan, akan tetapi makanan yang lezat. Makanan yang lezat, ibadah itu makanan yang lezat. Kalau kada sembahyang rasanya, kalau kada beribadah rasanya, kalau kada berzikir rasanya kurang nikmat hidup. Makanya ibadah bubuhannya tuh orang-orang zaman dahulu yang soleh-soleh, ibadahnya sampai satu wudhu tuh dari isya sampai subuh. Maksudnya kada beampihan sembahyang. Membaca Al-Quran 30 juz semalaman, saking nikmatnya tuh. Karena apa? Hatinya sudah bersih, nyaman. Orang habis sehat lah, nyaman kalau tenang lah. Makan nyaman, berjalan nyaman, bangga, senang. Tapi kalau sakit hati, sakit penyakit, sakit gigi, sakit gusi, sakit parut, sakit kaki, kayak apa anak nyaman berjalan, makan pun kada nyaman juga. Nah, kayak itu pulang. Makanya perlunya kita nih ibaratnya mengkaji ilmu tentang permasalahan perbaikan hati. Summa yahduru qalbahu ila ayyafragha minha, dan hendaknya seorang yang sholat tersebut menghadirkan hati. Nah, ketika sembahyang ini pun kada kawa juga kita langsung menghadirkannya. Karena Pak, tahalang terhijab lawan penyakit tadi. Riya, sum'ah, takabur, hasad. Sampai sembahyang ibaratnya tak ingat orang, kada ingat Allah. Ada lagi ayah dora, kada menghadirkan Allah Ta'ala. Kayak apa? Karena apa? Hatinya belum khusyuk. Makanya yang khusyuk diceritakan dalam satu kitab tuh kayak ini. Kalau hidung sembahyang tuh kada ingat lagi lawan dirinya, walaupun ibaratnya digigit binatang. Amun kita gigit nyamuk, mati nyamuk. Kalau orang yang khusyuk itu ketika sholat, walaupun digigit ular kali terasa. Nah, itu dalam kitab tuh. Sampai ada satu kisah, Hidin ini bersurban sembahyang. Ketika khusyuknya ada pencuri mengambil surban Sidin, kada merasa Sidin. Kemudian pencuri tadi karena mengambil sejadah Tuan Guru di apa aja orang tuh
dikejar orang, ditarik orang, diambil sejadahnya, diberikan lagi pada Tuan Guru. Sunnah yang ya taruh 10 lah deh. Betul, assalamualaikum, assalamualaikum. Pina rame di belakang. Ada apa, Dek? Pina rame berdudukan sini aja. Ya Guru. Ada pencuri. Apa yang dicuri? Sajadah pian. Ya ada aja. Itu diberikan pulang. Oh ya, ada tahu hidin. Orang rame benar. Nah, dan orang yang sembahyang tadi nikmatnya luar biasa. Ada satu kisah pencuri itu nih masuk ke rumah pimpinan Rabiatul Adawiyah nang wali nih perempuan gue wali. Jadi maling ini masuk ke rumah Hidin lihatkan aja. Itu Bulikai membawa barang di rumah. Beberapa hari kemudian masuk lagi maling ini ke rumah. Dilihatkan sidin. Kulilik di sini. Ada kau brik sekalinya. Maling itu kita kau brik. Kira-kira keramat sidin tak keluar. Jadi ada kau brik. Jadi kata Rabi'ah Adawiyah, hai pulang, alangkah kasihannya lah hikam ya. Barang di rumahku ini sudah habis. Ada lagi yang hendak diambil oleh sampian. Ih aja, aku pun kada kau beri jual aja. Dia beri kada dijual. Hakunkah sampian ulun kasih apa namanya suatu amalan supaya pian nyaman hati rasa sugih. Apa itu aja? Kain aja pian ambil wudu, ulun surat di sini, pian sholat di situ. Nah, setelah sholat, Rabi'ah Adawiyah, nang maling tadi sholat juga. Ketika itu kata maling, setelah salam, aku tuh tidak ada yang kurasakan nikmat ataupun lezat melebihi sholat di belakang Rabi'ah Al-Adawiyah. Boleh daripada Rabi'ah Al-Adawiyah langsung tobat, langsung jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengaruh bakas bahagiaan beparakan lalu wali Allah pun tatular nikmatnya sembahyang si penculik. Itu juga kalau kita ibadah tetamu wali Allah, hidin jadi imam. Bawa imam mana hidin di belakang. Nah, atau tetamu wali Allah Subhanahu wa ta'ala bersalaman, maka energi yang baik tuh, ketenangan sidin tuh bisa mengalir pada kita. Nah, karena bubuhannya tuh hidup mereka sudah dalam keadaan ma'rifatullah dan hidup mereka tuh sudah dalam keadaan nur terus dan hidup mereka tuh adalah sudah mutmainnah, tenang. Nah, itu wali-wali Allah tuh kayak gitu. Kalau kita yang kacau-kacau ya kalau hati kena gelisah, yang kena stres, hilang kesalahan.